Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2116 hari Renungan Pagi di Mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ayat 4. Di bawah perikop berkat dari hikmat. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar terus tentang hikmat Tuhan dalam kitab Amsal ini. Saudara, kalau kita mau mendapatkan hikmat dari Tuhan, syaratnya kemarin kita sudah belajar, kita harus hidup takut akan Tuhan. Amin. Baru kita akan mendapat hikmat dari Tuhan. Kalau kita tidak hidup takut akan Tuhan, mungkin apa yang kita dapatkan itu hanyalah pengetahuan, hanyalah ilmu. Saya percaya saudara, ketika kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan akan berikan kita lebih daripada ilmu, lebih daripada pengetahuan dunia. Tuhan akan berikan kepada saudara dan saya, orang-orang yang takut akan Tuhan, hikmat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kejarlah hikmat Tuhan itu. Biarlah hikmat Tuhan itu termeterai dalam hidup kita. Amin. Sehingga apa yang kita lakukan, kita kerjakan, kita perkatakan, itu betul-betul hikmat dari Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 1. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau dilawat terus oleh hikmat Tuhan, saudara harus ingat Tuhan. Amin. Makanya Salomo mengatakan, janganlah engkau melupakan ajaranku. Mari kita selalu ingat Tuhan dan terus belajar firman Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kita hikmat yang tidak terbatas. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita terus merenungkan firman Tuhan. Biarlah yang ada di dalam hati kita yaitu firman Tuhan, sehingga kita terus menjaga hidup kita supaya terus berjalan di jalannya Tuhan. Mari kita mau pelihara semua perintah-perintah Tuhan dengan cara mentaati firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita selalu ingat Tuhan dan memelihara perintah Tuhan dengan cara mentaati apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita. Perhatikan ayat 2. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita selalu mengingat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan beri kita panjang umur. Amin. Saya percaya kalau kita mau
Jujur saudara, kita semua pasti mau umur panjang. Gak ada yang mau umur pendek saudara. Pasti mau panjang umur dan lanjut usia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar tentang lanjut usia, artinya saudara sudah menikmati berkat umur panjang plus melihat anak cucu saudara tumbuh dan melihat kebahagiaan di mana Tuhan memberkati saudara secara sempurna. Kebahagiaan dalam rumah tangga, kebahagiaan dalam keluarga besar bersama dengan anak cucu cicit buyut saudara. Amin. Haleluya. Itu yang akan Tuhan berikan kepada saudara kalau dalam kehidupan saudara ada firman Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara, Tuhan akan berikan kepada saudara berkat umur panjang serta melihat anak cucu cicit saudara bertumbuh. Saudara akan melihat sukacita, kebahagiaan dalam kehidupan saudara. Karena apa? Saudara memelihara firman dalam kehidupan saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya anak-anak Tuhan sejati yang ada dalam pikiran, perkataan mereka, hati mereka adalah firman. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu berkat yang pertama, panjang umur, lanjut usia. Yang kedua saudara, berkat kedua kalau kita memelihara firman Tuhan ada dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di ayat 2 berkata, serta sejahtera akan apa? Ditambahkannya kepadamu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari tokoh-tokoh iman di dalam perjanjian lama. Mereka bukan hanya diberkati secara jabatan, posisi, tetapi diberkati secara finansial. Mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat Abraham, Ishak, Yakub dan seterusnya. Mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa, saudara. Bukan hanya jabatan, posisi mereka, tetapi mereka betul-betul sejahtera. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita ingat Tuhan terus dan yang ada di dalam pikiran, hati, perkataan, perbuatan kita, firman Tuhan, saya percaya saudara, Tuhan akan membuat saudara dan saya sejahtera, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berkata, serta sejahtera akan ditambahkannya. Saudara, firman Tuhan ini tidak berkata akan dikurangi atau tidak dapat, tidak. Serta sejahtera otomatis, saudara, akan terus Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu berkat yang kedua. Saudara perhatikan, berkat yang ketiga saudara, ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ayat 4. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah hidup dalam kasih Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah cinta Tuhan. Saya percaya saudara, kalau kita merespon kasih Tuhan dengan cinta kepada Dia lebih lagi setiap hari terus bertambah. Saya percaya saudara, Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Saudara, saya percaya kalau Tuhan mengangkat kita, Tuhan akan mengangkat derajat kita di hadapannya dan di hadapan manusia.
Saudara, perhatikan orang-orang yang dulunya dihina, dulunya dicampakan, dulunya dikucilkan, tapi mereka tetap setia cari Tuhan, beribadah, berdoa kepada Tuhan. Saudara lihat, mereka dipulihkan dan diberkati Tuhan. Orang-orang yang dulunya menghina, orang-orang yang dulunya menindas mereka, saudara lihat, mereka pasti dipermalukan oleh orang yang mereka pernah tindas, yang pernah mereka permalukan. Saudara yang dikasih Tuhan, memang terkadang Tuhan mengizinkan banyak masalah, pergumulan, tekanan terjadi dalam kehidupan kita supaya kita datang kepada Tuhan dengan rasa cinta kepada Tuhan. Dan saya percaya saudara, orang yang datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, saya percaya hidupnya pasti satu saat nanti diangkat derajatnya di hadapan Tuhan dan di hadapan orang-orang yang menganiaya, menindas, orang-orang yang menekan, orang-orang yang menghina dia. Orang-orang yang menjadi korban itu, kemudian Tuhan akan angkat derajat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara saat ini mengalami satu pergumulan yang begitu berat dalam hidup saudara, bersyukurlah. Itu tanda Tuhan akan mengangkat derajat saudara. Itu tanda berkat buat kita. Amin. Di saat kita datang kepada Tuhan, berdoa, beribadah sungguh-sungguh, Tuhan pasti pulihkan saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita semakin cinta Tuhan. Amin. Dan tetaplah setia. Jangan sampai saudara, di saat saudara sudah mengasihi Tuhan, tiba-tiba banyak masalah, tekanan datang menghampiri saudara. Kemudian saudara mulai goyang. Akhirnya apa? Saudara tidak lagi setia. Meninggalkan Tuhan di tengah jalan saudara. Saudara rugi besar. Saudara yang dikasih Tuhan, tetaplah setia. Karena Tuhan tidak pernah menutup matanya melihat penderitaan anak-anaknya. Tidak selamanya saudara dan saya menderita, bergumul, ada di bawah tekanan. Ada satu masa di mana Tuhan akan mengangkat saudara. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, bersyukurlah kalau saudara mengalami satu tekanan saat ini. Karena dengan demikian, saudara datang kepada Tuhan dengan rasa cinta kepada Tuhan. Dan saya mau katakan, tetap setia. Saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak orang berubah setia. Mereka berdoa supaya mujizat Tuhan terjadi. Mereka rajin berdoa, puasa. Tapi setelah Tuhan menjawab doa-doa mereka, mereka tidak lagi berdoa. Tuhan mau kita tetap setia. Amin. Tetap berdoa. Walaupun doanya sudah dijawab, jangan berhenti berdoa. Tetap berdoa dengan setia. Tetap beribadah, tetap mengikut Tuhan, tetap melayani Tuhan dengan setia. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan berubah kasihmu kepada Tuhan. Jangan berubah setiamu kepada Tuhan hanya karena masalah, persoalan, pergumulan yang saudara dan saya saat ini alami. Tetap mengasihi Tuhan, tetap setia, walaupun berat, tapi tetap setia. Maka berkat, perhatikan ayat 4. Maka engkau akan mendapat apa? Kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah serta manusia. Saudara akan mendapat kasih sayang Tuhan. Saudara, kalau saudara merespon cinta Tuhan kepada kita dengan cara mengasihi Tuhan, dengan segenap hati dan segenap itu saudara, maka Tuhan akan memberikan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita merespon cinta dari seseorang, yang sekarang pasangan kita, pasti saudara rasa senang. Apa yang ada pada diri kita akan kita berikan kepada dia, betul? Apapun syaratnya, pasti kita akan kerjakan, lakukan. Saudara, kalau kita merespon kasih
Tuhan kepada kita, Tuhan juga akan melakukan lebih daripada itu. Apa yang ada padanya, Tuhan akan berikan kepada kita. Amin. Karena apa? Karena kasihnya, karena cintanya. Orang kalau sudah jatuh cinta, saudara, dia akan memberikan segalanya. Bahkan hidupnya, dia rela mati untuk orang yang dia cintai. Saudara, banyak orang kejadian kan, jalan sama pasangan, orang yang dia cintai, tiba-tiba ada orang yang ganggu. Apa yang terjadi? Sudah bisa baku bunuh untuk membela kekasih hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal pikiran kita, kekuatan kita, maka Tuhan akan memberikan segalanya kepada kita. Amin. Saudara, Tuhan senang kepada orang yang setia. Banyak orang di awal setia, tapi setelah diberkati berubah setia. Tuhan mau saudara dan saya tetap setia. Amin. Apapun tantangan, persoalan, pergumulan yang ada di depan kita, tetap setia ikut Tuhan. Tetap setia dalam iman, percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Tetap setia melayani Tuhan. Amin. Saudara, di saat kita setia mengerjakannya untuk Tuhan, di saat Tuhan datang kali kedua, Tuhan mendapati kita setia ikut Tuhan walaupun banyak tantangan, setia melayani Tuhan walaupun tanpa upah digaji, tapi saudara tetap setia mengerjakannya. Saudara akan mendapat penghargaan dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan mengangkat derajat orang yang mengasihi Tuhan dan setia kepadanya. Tuhan akan mengangkat derajatnya di pandangan Allah dan manusia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Mari yang ada di dalam hati, pikiran, perkataan, perbuatan kita, biarlah itu hanya firman Tuhan. Firman Tuhan kepada Yosua, kalau dia mau beruntung dan berhasil, dia harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saudara lihat, Yosua menang dalam peperangan-peperangan hebat. Dia tidak pergi ke gym untuk angkat beban supaya otot-ototnya kuat, tidak. Yang dilakukan Yosua adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yang ada dalam pikirannya, perkataannya, perbuatannya, firman. Amin. Makanya tidak heran, Yosua diberkati Tuhan dengan luar biasa, menang dalam setiap pertempuran. Karena yang ada dalam pikiran, perkataan, perbuatan hatinya adalah firman. Dan Salomo mau mengingatkan itu kepada kita, supaya kita mengisi hidup kita dengan merenungkan firman Tuhan. Isi pikiran kita, hati kita dengan firman Tuhan, sehingga yang keluar dari perkataan perbuatan kita adalah melakukan firman Tuhan. Dan kita sudah belajar, saudara, ada berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan berikan kita panjang umur, lanjut usia, sejahtera, dan diberkati Tuhan dengan luar biasa di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang terikat dibebaskan, mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau
damai, sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Saudara yang mau didoakan, saudara bisa menghubungi tim doa di 0819130583 kali atau di nomor 081337491360. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.